Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Bang Boy ya di acara Gelora TV Podcast. Ya, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber dari Dapil 6 ya. Dengan siapa Kak? Dengan Imran Muslim. Salam kenal Kak. Salam kenal. Gimana Kang? Kabar sehat? Alhamdulillah saya Aktivitas sekarang apa Kang? aktivitas saya freelance juga sekaligus membesarkan Gelora. Kang Gelora. Ya Kang mungkin bisa kenalkan dulu ya. Kang tinggal di mana? Dapil mana mungkin? Baik semuanya, perkenalkan nama saya Imran Muslim. Saya dari Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, mewakili untuk daerah pemilihan Dapil 6 Kabupaten Bogor. Rumah di Bojonggede Kang? Ya, di rumah di Bojonggede. Di Bojonggede sendiri apa Kang? Yang sifatnya perlu perbaikan gitu Kang? Kalau saat ini sih memang yang lagi sangat penting sekali itu memang masalah kemacetan ya. Kemacetan di luar hal itu memang kaitannya dengan jumlah penduduk yang banyak. Terserah nih Bang Aboy mau bahas yang mana nih? Karena kedua-duanya banyak banget kalau mau Panjang dijelasin. ya kalau dijabarkan. Betul. Intinya tentang kemacetan. Iya. Terus apalagi kan Dan masalah pendudukan. pendudukan. Ya. Misalnya Penduduk kita banyak. padat ya Kang? Kecamatan Mojokerto banyak, padat sekali. Dan efek dari penduduk yang banyak, ya masalah banyak juga kan yang lain. Ya. Seperti sampah, tidak adanya lapangan pekerjaan, ya, atau orang yang menganggur gitu ya, dan lain-lain sih. Ya. Spesifik tentang seperti itu. Iya, betul. Ya, karena emang Bojonggede itu padat ya Kang ya. Kalau tidak salah saya baca sekilas di itu tuh DPT paling terpadat di Dapil 6 ya Kang ya. Betul. Bojonggede. Karena jadi penopang juga ya. Ngomong-ngomong, Akang mau nyalek nih. Apa Kang yang mendorong Akang mau nyalek? Sebenarnya motivasi saya menjadi anggota legislatif itu karena saya melihat bahwa selama ini anggota dewan gitu ya, atau wakil rakyat itu ya, kita merasa nggak tahu pekerjaannya apa, fungsinya apa, manfaatnya juga kita nggak merasakan. Sampai akhirnya saya melihat bahwa gara-gara pemberitaan mengenai Fahri Hamzah ya, kita lihat dia teladan ya. Buat saya dia teladan seorang anggota dewan yang memang bekerja sebagai anggota dewan, mewakili hati suara rakyat gitu, mewakili kita. Dia berani mengkritik presiden, dia berani mengkritik pemerintah kalau memang salah gitu. Selama ini nggak ada wakil rakyat lain yang mau mengkritik pemerintah. Yang ada mungkin iya aja gitu kan, atau kalau ada peraturan undang-undang yang pemerintah ajukan digolkan saja tanpa ada kritik itu dan sebagainya. Dan saya rasa kita perlu memilih ya, masyarakat perlu memilih anggota dewan atau wakil rakyat yang memang secara karakter, secara keteladanan dia berani untuk mengkritik pemerintah gitu kan, dan berani mau menyuarakan suara rakyat. Intinya semoga aja di Kabupaten Bogor lahir ya Fahri Hamzah ya Kang ya. Amin. Karena itu dia, kita udah bertahun-tahun ya Bang Aboy ya, Bogor gini-gini aja gitu ya. Ya kita nggak tahu kita harus kritik kemana, karena pemilik anggaran daerah itu kan memang di bupati ya, pemimpin ataupun wali kota kalau di kota Bogor. Cuma buat rakyat sendiri kita juga nggak bisa menyuarakan masalah kita gitu, kecuali memang yang mana kita nggak kenal wakil rakyat. Meskipun mereka sudah memilih ya. Tapi ya tetap aja kayak nggak kelihatan kerjanya gitu. Mungkin memilih tidak ada tidak ada kerjasama jangka panjangnya mungkin ya. Menurut saya sih mereka harus belajar sama Fahri Hamzah sih. Itu perlu belajar lagi. Kang sendiri nih di Partai Gelora sudah berapa lama Kang? Saya gabung di Partai Gelora itu sejak Partai Gelora terbentuk ya tahun 2019. Meskipun dari tahun 2017 tuh saya udah mantau sih keteladanan dari Fahri Hamzah sebagai anggota dewan. Jadi ya ketika dia bentuk Partai Gelora ya saya gabung. Kenapa harus Partai Gelora Kang? Kenapa mau partai lain? Karena keteladanan itu ada di dia, ada di sini. Gitu. Berarti lebih ke tokohnya kan ya? Ya lebih ke tokoh dan memang keteladanan lah ya. Dia punya tindak tanduk perilaku bekerja sebagai anggota dewan yang memang menurut kita memang harus begitu. Mencerminkan ya? Mencerminkan, betul. Berarti alasannya seperti itu ya Kang? Iya. Terus Kang sendiri nih,
visi misi yang sudah dijalankan untuk proses pencalekan itu apa aja, Kang? Sebenarnya dari segi visi misi sederhana sih Bang ya. Yang penting adalah kita mau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita punya gagasan di mana kita pengen Indonesia ini itu menjadi bangsa yang besar gitu ya. Buat saya pribadi, maka salah satu cara yang paling mudah buat saya mengedukasi masyarakat adalah dengan cara sosialisasi edukasi ke masyarakat secara umum. Karena setidaknya dengan teknologi yang saat ini sedang berkembang, teknologi digital gitu ya, tetap di masyarakat daerah di pelosok Bogor pun juga masih banyak juga yang belum terfasilitasi pemberitaan digital ya ataupun televisi. Kita tetap harus usahakan datang ke mereka, edukasi, menjelaskan mengenai Partai Gelora kayak gitu. Yang penting sih itu dulu sih Kang. Terus program-program yang akan dijalankan itu nanti jika terpilih? Kalau untuk program ketika nanti saya terpilih sebenarnya saya janji kepada diri saya sendiri ya. Kalau saya menjadi anggota dewan itu saya memastikan bahwa kita punya saluran informasi yang merata sampai ke tingkat RT. Ya. Kalau mungkin ya nggak sebesar anggaran DPR RI ya atau pusat nasional ya, mungkin daerah terbatas, tapi kita harapkan ada porsi anggaran untuk Dinas Kominfo ya untuk bisa menyebarkan informasi dari pemerintah kepada rakyatnya di bawah gitu, bahkan sampai ke tingkat RT. Jadi kalau bisa anggaran itu bisa menuju sampai ke tingkat RT supaya apa, informasi yang beredar terkait dengan pembangunan dan sebagainya, bahkan warga RT 1 RW 12 itu tahu gitu. Pengennya sampai kayak gitu. Jadi kalau mereka tahu ada informasi seperti itu dan mereka tahu mau lapor ada keluhan dan sebagainya, mereka bisa langsung lapor gitu. Dinas Komunikasi dan Informasi. Minimal secara informasi merata. Yang kedua, kalau secara pembangunan, kita mesti pastikan pembangunan itu benar secara perencanaan gitu kan, dan juga tertib secara administratif gitu. Ya kalau saat ini kan kita udah ada pemberitaan ya mengenai laporan BPK Kabupaten Bogor, ada beberapa program atau proyek yang memang dananya mencurigakan gitu kan, laporan keuangannya. Ya secara tertib administrasi itu perlu penting dan itu perlu pengawasan kayak gitu. Mas selama ini nggak tahu yang akan bilang tadi tingkat RW itu masih banyak yang belum tahu tentang BPK ini. Yang tahu. Begini Bang ya, kita kalau di masyarakat ya. Tahu informasi-informasi mengenai beasiswa, informasi mengenai pengadaan pengerjaan, proyek misalnya, ataupun informasi mengenai terbukanya lapangan pekerjaan atau pendaftaran untuk bertransmigrasi, itu kan nggak sampai ke tingkat RT. Paling bagus sampai di tingkat dinas di kabupaten ya. Atau paling bagus lagi ya kalau memang kecamatan itu berani menyebarluaskan informasi itu ya paling sampai kecamatan aja. Desa jarang berarti ya? Sampai ke desa pun ya mungkin hanya orang desa tertentu yang memegang informasi itu. Jadi seperti Bang Aboy di aparatur desa dapat informasi mengenai ada raskin ataupun beasiswa gitu ya, yang jumlahnya terbatas ya. Mungkin Bang Aboy cuma informasi ke keluarga Bang Aboy, tetangga Bang Aboy gitu ya. Itu berarti seperti itu. Kan harusnya informasi itu ya. Iya, kan harusnya informasi itu kita sebar langsung ke tingkat RT langsung informasi ke warga. Masalah nanti warga yang mendaftar atau didata itu kan urusan lain gitu kan. Yang penting informasi dulu sampai dulu. Sampai ini sih kita nggak tahu ya. Padahal sebenarnya banyak program beasiswa, program lapangan kerja yang memang bisa dipakai gitu, difasilitasi oleh pemerintah daerah. Tapi informasi itu nggak nyampe gitu. Apa Kang? Kenapa kok bisa nggak nyampe gitu? Menurut kacamata Kang sendiri nih, kenapa bisa nggak sampai? Ya itu pertama kaitannya dengan kita nggak ada anggaran yang memang cukup untuk menyampaikan informasi itu sampai ke tingkat RT gitu kan. Karena ya mungkin dianggap informasi itu cukup ya surat sampaikan ke kecamatan dan desa. Ya. Padahal informasi itu kan harus sampai ke warga ya. Tingkat RT itu warga tingkat RT. Maka harus ada anggaran khusus di mana kaitan dengan komunikasi dan informasi ini ya memang kita plotkan anggaran ini bisa sampai ke RT gitu. Karena sebenarnya memang di tingkat RT dan RW itu kegiatan program itu sebenarnya pemerintah nggak
handling, kecuali memang sudah masuk dalam program namanya musrembang ya. Iya. Yang itu pun juga per 3 bulan atau 6 bulan sekali didapatkan. Tapi kalau kegiatan komunikasi itu kan sesuatu yang rutin. Dari Pemda ada informasi apa, dari pemerintah ada informasi apa, itu kan rutin tuh. Nggak menunggu per 3 bulan, nggak menunggu per 6 bulan. Jadi informasi harus sebar. Gimana supaya tersebar dan merata? Ya kita mesti adakan anggaran yang memang khusus untuk itu. Ya mungkin kalau ya istilahnya mungkin nanti bentuk programnya seperti itulah Pak. Sedikit nih Kang ya, saya mengkritisi wilayah di Bojonggede Kang, yang tentang yang Kakang bilang tadi kemacetan ya. Apalagi di lapangan siaga itu yang notabene perlintasan kereta api. Itu yang saya baca beberapa kali berita itu tuh dari tahun, kalau nggak tidak salah beberapa tahun yang lalu itu. Pembuatan flyover itu tidak terlalu lama gitu Kang. Sampai sekarang masa jabatan untuk pemilihan calon legislatif pun di penghujung ini masih belum ada kejelasan. Baru sekedar rencana atau baru sekedar udah ada sih memang perencanaannya mah, dan eksekusinya kita belum tahu kan. Itu yang akan lihat itu di mana Kang? Ya ini kan efek karena tidak ada pihak yang bisa mempush masalah ini. Ya. Ini istilah kata, ini perencanaan sudah ada, warga sudah tahu bakal mau ada flyover. Udah lewat. Ya, udah ada informasi. Tapi kan kenapa nggak jalan-jalan? Karena nggak ada pihak yang mempush itu. Kan ini harusnya tugas anggota dewan. Ya. Kalau yang mengerjakan adalah pemerintah daerah itu lupa atau apa, maka anggota dewan harus mengingatkan Bang. Ya. LSM mengingatkan. Ya, kalau dia nggak kuat LSM-nya ya bisa ya dianggap angin lalu gitu. Tapi kalau anggota dewan yang mengingatkan, mudah-mudahan sih itu bisa berjalan gitu. Cuma ya sekali lagi masyarakat ataupun LSM yang mengerti tentang masalah tersebut secara teknis ya harus menginformasikan ke anggota dewan, Pak ini yang salah di sini Pak, atau ini begini dan begitu. Jadi biar anggota dewan juga fokus ke pemerintah daerah juga punya data gitu kan. Ya kalau Jalan Bomang juga kan. Ya. Kemarin sudah diresmikan istilah kata ya. Anggota dewan sudah bergembira. Tapi ketika putus di Bambu Kuning, Jalan Raya Bambu Kuning, karena nggak ada tuh yang karena ada perlintasan kereta ya. Nggak ada anggota dewan yang komplain. Ya. Nggak ada juga yang istilahnya. Ya kita tengah-tengah aja gitu istilahnya. Ya. Yang penting Jalan Bomang udah jadi, sudah bisa dipakai. Ya cuma itu dong, nggak tembus ke Jalan Raya Tegal Beriman lah atau Jalan Raya Bambu Kuning itu nggak tembus. Kenapa nggak bisa tembus Kang itu? Ya itu karena kereta kenapa? Itu karena kurang perencanaan. Kalau dari pihak, kalau yang saya baca ya, PT KAI itu memiliki tanah yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Yes. Peruntukannya untuk rel, kereta, jalur kereta, dan itu tidak bisa diapa-apain. Maka seyogyanya ketika kita buat perencanaan jalan yang menembus rel atau jalan apa yang melewati rel, kita merencanakan bersama dengan pihak PT KAI. Baiknya seperti apa? Harusnya perencanaan itu sudah ada. Tapi ini kan Bomang udah jadi. Iya, itu kan puluhan kilometer itu dari Kepang sampai ke sini kan. Sudah jadi, sudah diresmikan, anggota dewan juga sudah memantau. Anggota dewan sudah memantau Bang. Saya ikut mendengarkan juga ketika mereka reses, mereka istilahnya memantau pengerjaan Jalan Bomang ya. Tapi anehnya itu, jalannya itu nggak tembus ke Jalan Raya Bambu Kuning atau Jalan Raya Pemda Tegal Beriman. Iya, padahal cuma tinggal bahasa kasarnya tinggal mau pergiin flyover sih kayaknya nggak mungkin ya, karena terlalu tinggi dengan kabel tiang listrik kereta itu ya. Mungkin bisa buat terowongan pun nggak ada. Ketika itu sudah diresmikan, Bomang sudah 90% jadi, harusnya udah ada yang menegur, mengingatkan ini gimana tembusnya. Iya. Harusnya udah ada media yang menyatakan atau membuat headline Jalan Bomang tidak bisa tembus gitu kan. Iya. Atau apalah yang kita ya secara kebebasan bersuara menekan pemerintah itu seperti itu. Kita harus kita ramaikan gitu. Kalau masyarakat nggak bisa ramaikan, anggota dewan harus meramaikan. Kalau anggota dewan juga nggak bisa meramaikan, ya hukumannya ya kalau bisa ya tahun periode berikutnya jangan pilih lagi dia. Gitu. Itu doang. Ya, saya bingung ya, itu berpuluh-puluh kilometer hanya terpaku karena jalan, akhirnya kan masuk ke
Gang Paseban itu pun akhirnya bisa akses motor. Ya. Akhirnya jadi timbul kemacetan. Betul. Mau ke Paseban itu. Jadi ruwet saya melihatnya. Ya, dan ini yang saya sayangkan ya tadi, perencanaan kita di eksekutif ya di pemerintah daerah itu mungkin datanya bagus ya. Tapi kan tetap setiap perencanaan dan program itu tetap harus ada yang mengawasi. Pengawasnya mungkin bisa anggota dewan, DPRD, atau inspektorat jenderal, atau dinas pekerjaan umum yang memang berkaitan dengan teknik membangun infrastruktur, kan harusnya udah ada obrolan gitu. Berarti dibikin tapi tidak komunikasi mungkin. Iya, bisa jadi. Atau dibikin yang penting anggarannya pas. Iya. Gitu ya. Yang penting anggarannya pas, jadi selesai. Tapi nggak tahu gimana ujungnya itu. Mungkin suruh loncat kali kan. Udah itu mentok the rail suruh loncat gitu. Yang saya sayangkan memang karena ini Kecamatan Mojokerto ini kan peruntukannya untuk pemukiman ya Bang. Cuma tadi perencanaan untuk pemukiman ini ternyata tidak ada tata kelola ruang yang memang layak dan nyaman buat masyarakatnya. Kalau Abang tengok ke Desa Rawapanjang, itu pemukiman padat Bang. Itu mungkin satu jalan isinya ada 2 atau 3 petak kos-kosan bertingkat. Saking penuhnya ya. Satu RT itu bisa sekitar 100-200-300 orang RT ya. Saking padatnya. Dan gitu antar jalan ke jalan itu mungkin hanya muat untuk 1 mobil setengah gitu ya, ukuran lebar 1 mobil. Atau ada juga gang-gang yang ukurannya selebar motor gitu ya. Tapi bisa diakses. Ini karena ketiadaannya perencanaan tata ruang gitu. Dan saya juga nggak tahu apakah memang ini ada kendala di petugas terkait dengan tata ruang gitu ya, baik di tingkat kecamatan, desa ataupun kedinasan ya, karena seharusnya mereka punya kuasa untuk mengatur itu gitu. Ya mungkin gitu sih Bang. Luar biasa sekali ya. Ya belum lama juga kan PLT lihat ya. Saya bingung ini kok jalan masih gini aja gitu dari puluhan kilometer tapi terpentok oleh rel gitu. Gimana ini? Harusnya kan sebelum sampai pun harusnya sudah dibuat lah, mau itu flyover, mau itu terowongan ya. Ini udah ada gitu, udah disediakan. Tapi ini mau gimana? Apa mau ditembus kan tidak. Tadi akan bilang kan dari pihak KAI juga kan ingin untuk mendapat izin. Malah harusnya ada anggota dewan yang langsung menegur ya. Mempertanyakan juga ini proyek apakah dikorupsi atau ini hanya mengada-ada gitu ya. Karena dari ujung ke ujung mungkin sudah ada ya jalan yang bagus ya, tapi di tengah-tengah ada rel yang kita nggak bisa tembus. Kan harusnya dikoreksi. Harusnya ditegur juga, jangan-jangan dikorupsi nih. Direncanakan ada jalan tembus tapi tidak ada. Tapi ini kita nggak tahu. Karena nggak ada pembahasan itu. Masyarakat seharusnya bisa dapat tahu informasi itu. Transparan lah ya. Transparan. Dari hal yang kecil dan detail harusnya masyarakat tahu. Betul. Maka harusnya pemerintah itu jauh-jauh hari apa itu membuat selebaran, menyebarkan informasi ke masyarakat gitu bahwa akan ada pembangunan proyeknya seperti ini gitu kan. Diawasi oleh masalahnya kita nggak tahu di situ masalahnya apa. Sampai sekarang aja nggak tahu kan informasi masalah ada kan. Betul. Iya, harusnya kan setidaknya masyarakat Bojonggede lah yang tahu. Kita kan yang di luar Bojonggede ya. Mungkin nggak punya hak juga, yang intinya kan Akang sendiri yang tahu, Akang yang merasakan, Akang yang tinggal di Bojonggede. Dan secara fungsi anggota dewan itu harusnya tahu dan mengerti gitu kan. Dan menginformasikan juga ke masyarakat. Betul. Ada yang salah di pembangunan ini gitu kan. Tapi kan masyarakat nggak tahu karena anggota dewan tidak bicara. Anggota dewan tidak mengkritik. Anggota dewan diam aja gitu kan. Itu masalah di situ kan. Nah, intinya mau bagaimanapun juga tetap putra asli yang tinggal di situ yang tahu keadaan seperti itu Bang ya. Yang penting mereka berani bicara Bang. Pak putra asli tahu keadaan tapi nggak berani bicara, nggak berani kritik. Ya maksudnya Akang kan tinggal Bojong ya. Akang yang tahu Bojong gitu loh. Jangan sampai orang yang nggak tahu Bojong, orang luar Bojong ya, yang nggak tahu permasalahan di Bojong gitu kan. Tetap Bang harus berani bicara. Dan kita banyak kok anggota dewan yang tahu masalah lahir dari wilayah tersebut, tapi ketika di sidang-sidang atau bertemu dengan pemerintah daerah atau eksekutif, diam aja Bang, nggak berani ngomong gitu. Kan yang kita butuhkan adalah anggota dewan itu berani kritik, berani ngomong, gitu kan, berani menegur. Gitu sih Bang. Ya kalau dipanjang kita mungkin bahas masalah kayak gitu kayaknya nggak ada habisnya Kang ya. Mungkin bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda Kang. Betul. Saya punya Kang di sini saya punya sedikit ini nih
bukan game sih, bukan permainan, tapi di sini ada nama tokoh politik ya. Iya. Sebelum closing acara, ada tokoh politik, ada itu tokoh di Kabupaten Bogor atau tokoh nasional. Nah, Kang, saya minta 3 statement dari nama yang keluar dari di sini ya, Kang. Oke. Mangga diambil. 2, 1. Ya. Satu aja, nanti 2 pusing. Gimana nih keluar? Ini gini aja, Kang. Nggak pernah ikut. Oh, ini keluar kayak jin ya. Langsung dikit tadi. Gosok-gosok keluar jadi jin. Siapa, Kang? Anies Mata. Nah, ini Ketum Gelora. Silakan 3 statement. Ketua Umum Gelora ya. Iya, Pak Anies Mata. Dia inspirasional, ya. Dia visioner, dan dia baik. Itu sih. Itu ya. Ya. Luar biasa. Yang sebelum closing acara, mangga mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman khususnya yang di Dapil 6 lah. Siap. Bapak Ibu semua, khususnya warga Kabupaten Bogor, khususnya lagi dari Dapil 6, khususnya lagi dari Bojonggede. Bapak Ibu silakan pilih anggota dewan dari Partai Gelora ya, karena kami belajar dari Fahri Hamzah, macan parlemen kita ya. Bapak Ibu bisa pilih siapapun, tapi Bapak Ibu harus pilih mana yang berani bersuara, berani mengkritik. Saya Indra Muslim dari Dapil 6. Luar biasa sekali ya. Moga nanti kita ketemu lagi, Kang ya. Siap. Mungkin segitu aja ya acara podcast hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan salah ada kata ya, misalnya ada kritik dan saran boleh di komen di akun sosial media kami. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Imran. Sampai ketemu lagi. Mangga diminum, Kang. Siap. Terima kasih. Aku Gelora.